kehilangan nyawa untuk seorang anak itu gak bisa diganti dengan apapun. Bayangkan aja seorang anak usia 10 tahun 10 memutuskan tahun. untuk bunuh diri. Itu ada semacam ketidakadilan antara daerah yang normal dengan daerah 3T kok sama. Ya, itu kan ketidakadilan karena tidak memperhitungkan kondisi. Satu jiwa yang kemudian hilang, dan banyak ini bukan hanya duka bagi keluarga, tapi duka bagi bangsa. Betapa hal mendasar ini masih belum dapat terpenuhi oleh negara ya Pak Habib. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alida. Salam kenal, dan saat ini saya akan memandu untuk program Parley Show. Kita akan membahas tentang seorang anak yang memutuskan untuk bunuh diri di Nusa Tenggara Timur. Keputusannya untuk bunuh diri karena keterbatasan ekonomi. Kebutuhan untuk memenuhi bolpen dan juga pena tidak dapat tercukupi karena keluarganya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kita akan membahas bagaimana seharusnya negara berada atau negara hadir untuk memberikan perlindungan atau pemenuhan kebutuhan terhadap anak-anak. Sudah hadir bersama saya anggota Komisi 10 fraksi PKB, ada Bapak Habib Syarif Muhammad. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, ini tentunya kita sangat prihatin ketika kemudian masyarakat menyuguhkan atau mendapat berita tentang seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena kebutuhannya untuk mendapatkan bolpen dan juga buku itu tidak dapat terpenuhi oleh seorang ibu yang seorang janda beranak 5. Kita melihat di sini bagaimana ada faktor kemiskinan yang menjadi dasar dari keputusan itu, tapi ini juga menjadi sebuah potret buram pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Pak Habib terkait itu? Baik, Mbak Alida, ini merupakan sebuah peristiwa yang membuat bangsa ini prihatin. Ini sekaligus sebagai gambaran buram dari dunia pendidikan Indonesia. Mungkin yang terekspos hanya kasus NTT, tetapi di balik itu semua tidak mustahil masih banyak kasus-kasus yang mungkin tidak viral. Persoalannya bukan hanya sebatas persoalan bunuh diri, apalagi itu dilakukan oleh seorang anak, tetapi ini menyangkut sampai sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengelola, mengurus, dan memanage dunia pendidikan. Yang pertama, saya mencoba berulang kali menyampaikan, baik di paripurna maupun di komisi, coba kembalikan mandatory spending yang 20%, itu mungkin akan menjadi solusi yang paling tepat. Bahwa anggaran 20% dari RAPBN maupun RAPBD sampai hari ini belum konsekuen dijalankan oleh pemerintah. Ya. Akhirnya sering sekali terjadi yang namanya tambal sulam. Ya. Kasus bunuh diri ini merupakan kasus yang membuat bangsa ini prihatin, bangsa ini menangis. Apalagi ini terjadi di sebuah daerah yang masuk dalam kategori 3T. Betul sekali. Ya. Memang persoalannya sangat kompleks. Yang pertama, rata-rata jarak antara rumah si siswa dengan sekolah itu harus menempuh jarak yang cukup jauh. Paling dekat itu 10 kilo dengan jalan kaki dan melalui sebuah kawasan, ada kalanya melewati sungai, ada kalanya melewati hutan dan sebagainya. Itu perjuangan yang cukup berat untuk si siswa sendiri. Kemudian yang kedua,
sampai hari ini persoalan guru di daerah 3T belum terselesaikan dengan baik. Ada kalanya guru yang ditugaskan atau ditempatkan di daerah 3T hanya bertahan 2 atau 3 tahun. Karena faktor ekonomi, karena beratnya tantangan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya untuk solusinya, bagaimana agar supaya sekolah ini didesain, sekolah ini dirancang yang lokasinya berdekatan dengan rumah warga. Tapi apakah itu memungkinkan, Pak Habib? Sangat mungkin, sangat mungkin. Walaupun memang kita tahu daerah 3T antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu cukup berjauhan, ya. Atau mungkin kita perlu memberikan semacam bantuan khusus berkaitan dengan kendaraan, ya, atau motor atau apa, ya. Kemudian juga salary. Kalau untuk profesi yang lainnya, misalnya kedokteran dan sebagainya, sudah ada perhatian khusus, ya. Bisa 2 sampai 3 kali dari gaji pokok. Nah, kita tidak mendengar guru yang ditempatkan di 3T itu mendapatkan tunjangan khusus. Nah, kemudian yang ketiga, fasilitas. Kami banyak mendapatkan laporan dari kawan-kawan yang berasal dari daerah-daerah 3T. Banyak sekali sekolah-sekolah yang memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ketika itu sempat ditayangkan beberapa sekolah yang berada di NTT. Sekolahnya sudah ambruk, sudah tua, dan masih dipakai. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa masalah pendidikan di kawasan 3T, misalnya di NTT itu sangat kompleks ya Pak ya? Sangat kompleks. Tadi dilihat bahwa ada masalah struktur kemiskinan, kemudian juga sekolah, akses jalan, seperti itu ya Pak Habib ya? Betul. Berarti ini gimana Pak, kalau dilihat bagaimana juga upaya untuk pencegahan agar hal ini tidak terulang lagi Pak Habib? Jadi nampaknya Mendikbud sekarang harus memiliki sebuah konsep yang utuh, sebuah konsep yang lebih komprehensif, sebuah konsep yang memang betul-betul dijadikan skala prioritas dari 3T ini. Jadi bukan hanya sebatas life service, bukan hanya sebatas ya wajar-wajar dengan yang lain. Kondisinya kan sangat khusus, sangat spesifik, sangat darurat. Ya. Nah, ini kita belum mendengar. Kenapa itu Pak? Kenapa kemudian kalau Bapak melihat bahwa perhatian pemerintah pada dunia pendidikan itu masih bisa dikatakan masih kurang? Karena termasuk tadi pemberian insentif yang sebetulnya pada profesi yang lain ada, tapi ternyata pada profesi pendidikan atau guru ini tidak ada. Dan itu ternyata juga menjadi salah satu faktor dari adanya potret buram pendidikan di Indonesia itu Pak. Menteri yang sekarang sebetulnya sudah mencoba melakukan beberapa terobosan-terobosan, beberapa pencairan-pencairan dari kebekuan yang ada, namun nampaknya belum maksimal. Jadi di intern kementerian sendiri, yang pertama saya belum melihat adanya koordinasi yang efektif. Kemudian yang kedua, komunikasi yang cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, dipersiapkannya tenaga-tenaga terampil yang memang khusus untuk daerah-daerah yang seperti ini. Contoh misalnya, kita masih melihat adanya kepala-kepala dinas yang kurang tanggap. Masih memerlukan proses waktu dan sebagainya. Berarti salah satu faktor birokrasi juga menjadi kendala, menjadi kendala. Jadi itulah yang saya katakan kompleks. Ya. Nah, mungkin dari kasus ini perlu ada sebuah kajian yang lebih intensif, yang lebih mendalam, yang melibatkan berbagai ahli. Karena kasusnya bukan hanya sekedar bunuh diri. Dari persoalan stunting, kemudian lemahnya budaya literasi, ya. Kemudian juga misalnya kemarin ada tes akademik, TKA. Ya. Itu kita sangat memprihatinkan. Tertinggi itu hanya 5, sekian. Ya.
Itulah potret buram Indonesia. Ya. Jadi tadi saya jalan keluarnya, pemerintah harus konsekuen 20%. Oke. Insya Allah itu mungkin akan menjadi solusi yang paling efektif. Karena persoalan dana sekarang juga masih menjadi persoalan. Oke. Salah satu contoh misalnya perlakuan antara lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta masih timpang. Kembali ke persoalan anak yang bunuh diri, kita melihat adanya satu semangat yang tinggi. Dia malu bukan karena pakaian, dia malu bukan karena ini, tapi malu dan mungkin minder karena tidak punya pensil dan buku. Padahal pensil dan buku adalah kebutuhan dasar untuk dunia iya. pendidikan ya Pak. Itu sangat dasar, Oke. sangat dasar. Oleh karena itu, mungkin kalau kita boleh menyarankan, coba kementerian ada satu program paket untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk daerah-daerah tertinggal. Tapi mungkin sebelum pemerintah atau Ya. di sini kan berarti Kemendikdasmen ya, Ya, Kemendikdasmen. Kementerian Pendidikan Betul. Dasar dan Menengah. Ya. Itu apakah mereka sudah melakukan semacam pendataan, Pak? Dalam arti melihat daerah-daerah 3T Ya. khususnya itu, apakah ada apakah ada kebutuhan pendidikan yang masih belum terpenuhi Ya. seperti itu, Pak? Saya melihat bahwa Kemendikdasmen belum memiliki peta pendidikan yang utuh. Oke. Ya, ini harus kita dorong bagaimana pemerintah memiliki peta yang lengkap, peta yang khusus, peta yang memang benar-benar mengakomodir kondisi objektif di daerah-daerah tersebut. Tadi misalnya dari mulai guru, sarana, muridnya sendiri dan sebagainya. Dengan kita melihat adanya keinginan untuk sekolah, itu sudah sebuah prestasi. Tuh. Karena guru-guru di daerah 3T untuk bisa memberikan motivasi agar supaya si anak muncul minat belajarnya, itu juga sebuah perjuangan. Benar-benar. Sebuah perjuangan. Makanya saya benar-benar terharu, saya benar-benar kaget kok ini terjadi Oke. di sebuah negara yang kata orang-orang pendidikannya itu sudah berada di level tengah. Tapi ternyata masih disuguhkan sebuah fakta menyedihkan. Fakta yang sangat menyedihkan sekali. Fakta yang sangat menyedihkan. Baik. Nah, tidak hanya sekedar selesai di rapat-rapat, seminar-seminar musyawarah. Ini saatnya pemerintah sudah harus terjun langsung. Jangan sampai kejadian seperti kalau sudah ada bencana baru. Ya. Ya. Jadi langkah antisipasi itu akan lebih bijak dan lebih arif apabila dilakukan sejak dini. Nah, kemudian Mbak Alida, tidak mustahil kalau sekiranya pemerintah tidak hadir langsung di lapangan, kejadian-kejadian seperti ini mungkin bisa berulang, tetapi dengan kasus yang berbeda. Oke. Kasus yang berbeda, misalnya rata-rata guru-guru yang ditempatkan di daerah 3T karena mungkin kehidupan keseharian mereka penuh dengan tantangan, tidak jarang kita temukan informasi bahwa dari sisi stabilitas emosinya juga agak sedikit emosional. Ya. Karena memang kondisi yang membentuk. Karena kompleksitas itu tadi sih kalau menurut saya, itu, Pak ya. Ya. Dia kurang hiburan, dia juga untuk hidup harus betul. Jadi kalau yang di kota besar dia struggle in life, tapi guru-guru yang di 3T ini struggle for life. Untuk bisa hidup itu harus betul-betul membutuhkan perjuangan. Oke. Itu mungkin. Ya. Oke, berarti ini menjadi sebuah, bisa dikatakan tamparan juga bagi negara bahwa hal mendasar masih belum dapat tercukupi oleh pemerintah. Nah, Pak, ini kan berarti juga harus ada upaya yang ibaratnya cukup kuat untuk dilakukan untuk pemerintah bahwa ini harus segera dicegah ya, Pak.
Tapi ini kan seperti bisa dikatakan sebuah mengurai benang kusut tidak Pak? Betul. Dalam arti bahwa permasalahan yang tadi kompleks tapi harus berupaya untuk diurai. Karena kita berharap bahwa kasus ini tidak hanya dipandang sebagai satu angka kematian, betul. tapi ada satu nilai atau satu jiwa yang kemudian hilang, dan banyak ini bukan hanya duka bagi keluarga, tapi duka bagi bangsa, betapa hal mendasar ini masih belum dapat terpenuhi oleh negara ya Pak Habib. Betul, Ya? betul. Jadi pemerintah tatkala merumuskan sebuah kebijakan tidak hanya sebatas hal-hal yang ada di permukaan saja, Oke. tetapi juga harus mulai masuk ke relung-relung kehidupan yang paling mendasar. Ya. Kehilangan nyawa untuk seorang anak itu nggak bisa diganti dengan apapun. Bayangkan aja seorang anak usia 10 tahun 10 memutuskan tahun. untuk bunuh diri. Itu suatu keputusan yang penuh emosional ya Pak ya Pak. Betul. Dan mungkin Pak mohon maaf, ini mungkin ada banyak faktor atau mungkin yang kemudian ini yang kemudian dia memutuskan untuk dia bunuh diri karena kebutuhan untuk memenuhi buku dan pena. Kalau saya melihat langkah bunuh diri ini, kalau mudah-mudahan tidak salah ya, ini merupakan akumulasi dari beberapa kekecewaan. Ya, betul. Dia tinggal dengan seorang ibu yang single parent, keluarganya, saudaranya 5, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian juga ke sekolah harus melalui sebuah perjuangan. Ya. Nah, tiba-tiba dihadapkan ke satu kebutuhan dasar yang itu saya punya keyakinan sesederhana apapun seorang anak itu masih punya harga diri. Jadi ini menjadi akumulasi dari beberapa kekecewaan dan puncak esnya adalah harga diri. Tadi juga Bapak katakan bahwa bisa jadi, semoga aja tidak, ini adalah puncak gunung es, dalam arti apa yang terpublikasi saat ini adalah sesuatu yang tampak. Tapi kita lihat di sana masih banyak juga anak-anak khususnya yang berasal dari daerah 3T yang masih butuh perjuangan untuk mendapatkan pendidikan ya Pak Habib. Betul. Jadi tadi saya katakan mungkin ke depan Kemendikbudristek harus mempersiapkan sebuah program yang konkret, yang utuh dan ideal. Ya. Jadi jangan hanya dengan program yang pas-pasan, jangan hanya dengan program asal, jangan hanya dengan program asal terlayani, tetapi betul-betul melalui sebuah proses pemikiran yang komprehensif. Ya. Tadi kira-kira, ya, maaflah, saya sementara ini agak merasakan ada semacam ketidakadilan antara daerah yang normal dengan daerah 3T kok sama. Ya. Itu kan ketidakadilan karena tidak memperhitungkan kondisi. Ya. Nah, ini mestinya harus diinikan dan kita tidak ingin mendengar lagi daerah-daerah 3T yang maaf sementara ini sampai ke tingkat persoalan nasionalisme. Ya, misalnya daerah 3T sekitar Kalimantan, mereka ada kalanya lebih bangga dikatakan sebagai orang Malaysia dan sebagainya. Itu karena keterbatasan ini. Memang yang menjadi akar masalahnya itu adalah kemiskinan. Ya. Tetapi jangan sampai kemiskinan ini dijadikan alasan utama sehingga tidak adanya pelayanan yang maksimal, ya, pelayanan yang prima. Oleh karena itu, kenapa tadi saya mengawali? Karena persoalannya ini sangat kompleks. Ya. Saya setuju bahwa ini ibarat benang kusut yang perlu diurai, dari mana memulai dan apa yang harus menjadi prioritas tatkala kita mempersiapkan solusinya. Dan juga diharapkan untuk tidak bertindak hanya ketika ada kasus ya. Jangan kemudian kita melihat bahwa muncul kasus ini kemudian tindakan. Tapi upaya pencegahan itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Jadi saya sepakat dengan statement Alida bahwa pemerintah sementara ini masih bersifat reaktif.
tatkala ada kejadian baru ada langkah, baru ada tindakan. Itu semua sebetulnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya melalui, maaf misalnya, kan biasanya tatkala menentukan anggaran berangkat dari bawah, Betul. Bottom up. Jadi tidak top down. Sekarang lebih banyak top down-nya, sehingga kebutuhan daerah yang real berapa itu tidak tercover, tidak tertampung, tidak ter-take over. Nah, akhirnya kejadian-kejadian seperti inilah. Atau bisa dikatakan kurang menyentuh akar permasalahan, Pak. Ya. Jadi yang dilihat hanya bagian atas yang tadi Bapak sampaikan, tapi menyentuh bahwa person to person itu masih belum dapat dilakukan. Ini kan berarti butuh juga kerjasama dengan pemerintah daerah ya Pak, betul. khususnya dinas pendidikan di dasar dan menengah di daerah tersebut untuk memastikan bahwa apakah ada masyarakat atau anaknya yang dalam tanda kutip tertinggal atau dalam arti harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan ya Pak ya. Jadi benar apa yang disampaikan bahwa tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak memiliki concern yang tinggi terhadap pendidikan. Ya. Malah kita temui beberapa pemerintah daerah seakan-akan lepas tanggung jawab. Ini kan tanggung jawab pusat dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga perhatian-perhatian seperti itu nampaknya masih perlu kita dorong. Contoh lain misalnya, kita sampai hari ini masih mendengar adanya guru yang setiap bulannya hanya menerima salary antara 200-300 ribu. Itu setiap bulan Pak, bahkan ada yang 3-5 bulan belum mendapat salary. Betul. Itu sebuah ironi. Iya, sangat-sangat ironi. Itulah bagian dari potret buram dunia pendidikan Indonesia. Yang ini tentunya harus ada satu target, kira-kira membutuhkan berapa tahun lagi dunia pendidikan Indonesia sampai ke tahap ya tidak usah terlalu ideal ya, tetapi sesuai dengan harapan masyarakat saja ya. Nah ini nampaknya masih membutuhkan. Oleh karena itu pekerjaan rumah Kemdikbudmen itu masih sangat banyak. Ya. Pak, sebetulnya kan pemerintah atau Presiden Prabowo itu kan mencanangkan Indonesia Emas 2045, Pak. Betul. Tapi dengan adanya salah satu contoh yang kita dapatin pada beberapa hari ini kan berarti benar membutuhkan agak sedikit effort ya Pak untuk mewujudkannya Pak. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Prabowo. Dalam beberapa terobosan programnya itu cukup fokus ke dunia pendidikan, tetapi nampaknya belum sampai ke akar masalah. Contoh soal misalnya, saya sepakat dengan MBG, tapi itu bukan satu-satunya program. Ya. MBG sendiri nampaknya masih perlu dikaji lebih jauh sampai zaman efektivitasnya. Nah, di samping MBG ada persoalan yang lain berkaitan dengan anak bangsa ini. Ya, contoh misalnya, kenapa sekarang ini kasus-kasus kekerasan sangat mewarnai pemberitaan? Ya, anak membunuh ibunya, anak membunuh ayahnya, anak berselisih dengan guru dan sebagainya. Misalnya, sekarang ini banyak guru yang akhirnya terlalu permisif tatkala berada di kelas, karena takut dilaporkan ke polisi. Betul. Ini memberi ironis nasihat sekali, Pak. ironis sekali. Bagaimana kita mampu membentuk akhlak anak tanpa nasihat, tanpa peringatan, tanpa ini. Oke, saya setuju dengan nasihat, dengan peringatan, asal jangan sampai terjadi hukuman fisik. Ya, betul. Nah, tetapi itu sudah terlalu melebar. Akhirnya tidak sedikit guru-guru yang dilaporkan oleh orang tua. Nah, jadi dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, memang betul-betul membutuhkan pemikiran yang sangat komprehensif. Sekali-kali hadirkanlah ada semacam seminar khusus bagaimana potret dunia pendidikan Indonesia yang melibatkan seluruh ahli pendidikan. Dan juga mungkin perlu interdisipliner. Ada psikolognya, ada
tokoh agamanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Iya. Ini kan berarti upaya untuk mewujudkan Indonesia emas itu Ya. tidak akan mungkin bisa dilakukan Ya. kalau tidak menyentuh akar Ya. permasalahan Ya. itu ya Pak Habib. Ya. Tapi Jadi, ya. kalau Bapak melihat ada optimis tidak? Nah, kalau melihat seperti sekarang, antara optimis dan pesimis itu 50-50. Oh, baik. Ya, kita harus berani berkata apa adanya. Oke. Ya, saya setuju dengan langkah-langkah yang populis, tetapi juga harus realistis. Ya, bagaimana mungkin 45 itu kita canangkan sebagai tahun emas Indonesia, tetapi kondisi sekarang, ya maaf, dalam bahasa yang terlalu eufemisme, sedang tidak baik-baik saja. Oke. Dan kita harus menerima kenyataan itu ya Itu Pak Habib ya. harus menerima dengan Dengan lapang legowo, dengan lapang dada, itu sebagai sebuah realitas keseharian yang sudah sangat terbuka, tidak bisa ditutup-tutup lagi. Oke. Ya. Tapi ya tadi dikatakan 50-50 itu Nah. sebetulnya agak apa ya, ironi juga ya. Ironi. Tapi Ya. itu ya Pak, kalau kita lihat tadi kan Bapak sampaikan juga bahwa Pak Presiden Prabowo itu memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Tapi ini juga di satu sisi pemerintah daerah, khususnya ke dinas, misalnya dinas pendidikan harus butuh lebih effort lagi Pak ya. Karena ini artinya juga bahwa butuh komitmen bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah Ya. untuk memastikan bahwa pendidikan itu merata. Ya, Memastikan bahwa kebutuhan anak untuk mendapatkan pendidikan untuk hal mendasar itu juga harus merata ya Pak ya. Jadi ada satu hal yang mungkin sudah mulai berkurang. Kalau kita berbicara guru 10-20 tahun yang lalu, itu dikenal dengan dedikasinya, Oke, dedikasi. dengan pengabdiannya. Nah, tidak cukup hanya guru-guru, tetapi juga bapak-bapak yang ada di dinas, ya, tolong jangan hanya terlalu orientasi kepada materi. Dibutuhkan satu pengorbanan, satu perjuangan, ya. Dan saya kira ini akan bernilai. Oke. Ya. Dan kalau kita lihat dari perspektif keagamaan, ini akan menjadi bagian dari ibadah yang hanya Allah yang maha membalasnya. Baik, terima Ya. kasih Pak Habib Ya, baik. atas waktunya. Sekali lagi kami dari fraksi PKB sangat berduka dan prihatin atas kenyataan betapa seorang anak harus merenggang nyawa, memutuskan untuk bunuh diri karena kebutuhan dasarnya untuk pendidikan tidak terpenuhi. Saya pikir sekali lagi terima Ya, kasih Pak sama-sama, Habib sama-sama, dan Mbak sampai Lida. Ya, jumpa ya, ya. di PKB TV. Ya, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe juga. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.